cintai dan saya banggakan, yaitu pewarta Kabupaten Sijunjung. Di pagi hari ini, alhamdulillah wa syukurillah, di hari yang cerah ini Polres Sijunjung kembali melakukan pengungkapan terhadap tiga kasus, yaitu kasus pencurian dengan pemberatan, kemudian pelaku pencurian kendaraan bermotor, serta pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur atau cabul. Saya akan langsung, tapi kita bagi 3 segmen biar lebih jelasnya nanti rekan-rekan wartawan. Yang pertama yaitu pengungkapan di kasus Curanmor, di mana kronologis yang perlu saya sampaikan di sini, pelaku merupakan residivis karena sudah lebih dari 1 kali melakukan aksinya. Untuk pengungkapannya sendiri itu diawali dengan adanya laporan polisi yang dibuat oleh korban pada tanggal 23 Januari 2022, dan berkat kerjasama dari berbagai pihak, utamanya itu masyarakat, kita jerat pasal pada pelaku, yaitu pasal 362 dengan hukuman maksimal 5 tahun. Baik, sekarang kita ke kasus surat pencurian dengan pemberatan dengan modus operandi yang sudah rekan-rekan ketahui juga. Hal ini berdasarkan laporan polisi juga pada bulan Mei 2002, dan tidak lama dari situ kita juga bisa mengungkap di mana pelaku ini melakukan pencurian dengan pemberatan masuk ke rumah, dan berhasil kita amankan di sini di sebelah kanan saya, yaitu 1 buah Sinso, kemudian 1 buah pompa air rakitan, 1 buah palu dan gergaji sebagai alat bantu dari yang bersangkutan, serta di sini yaitu unit kendaraan bermotor roda 2 Yamaha Vega yang digunakan oleh pelaku. Untuk pelaku sendiri baru 1 kali ini melakukan kejahatan, tindak pidana, sehingga pelaku kita jerat dengan pasal 363 dengan hukuman maksimal 7 tahun. Kita lanjut kepada yang terakhir, yaitu kasus pencabulan. Saya sedikit menceritakan kronologisnya, di mana diawali dengan adanya laporan polisi yang dilakukan oleh kakak korban, dan berdasarkan hasil pemeriksaan, kejadian ini sudah berlangsung lama antara pelaku dengan korban. Hubungan dari pelaku dan korban itu adalah pelaku paman dari korban. Pelaku adalah paman dari korban. Untuk kejadian yang sudah dilakukan oleh pelaku ini kurang lebih berlangsung hampir 2 tahun lebih, yaitu di tahun 2020 sampai dengan pelaku ditangkap di tahun 2022 ini bulan Juni. Terhitung kurang lebih hampir 2 tahun. Ya, di mana usia ketika terjadi, korban berusia kurang lebih 5 SD itu berarti berapa tuh? 11 tahun ya, sampai dengan umur 13 tahun, yaitu berarti kelas 7. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan juga sudah terjadi sebanyak kurang lebih 10 kali berdasarkan pengakuan dari pelaku. Kemudian untuk pasal yang dijerat terhadap pelaku, yaitu pasal 76D
junto pasal 81 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Jadi saya berharap, sebenarnya saya tidak suka dengan pengungkapan seperti ini terjadi, karena akibatnya itu secara komprehensif banyak memakan korban, yaitu anak-anak. Saya sangat concern dan fokus serta telinga tipis, dan insya Allah segala sesuatu yang berhubungan dengan hak asasi anak ini akan kita tindak lanjutin. Dan kurang lebih kasus pencabulan ini dalam 3 bulan terakhir itu cukup signifikan dan kita bisa tanganin hampir kurang lebih 10 ya. Tambahnya 7 kasus dengan, sebenarnya masih ada lagi 2, akan tapi sebagai perwakilan saja. Nanti untuk lebih lanjutnya kalau memang butuh rekan-rekan informasi ataupun data yang 2 lagi, bisa berkoordinasi dengan Kasat Reskrim. Himbauan saya kepada masyarakat Polres wilayah Kabupaten Sijunjung khususnya untuk menghindari terjadinya pencurian-pencurian serta pencabulan ataupun persetubuhan yang diderita terhadap anak. Saya berpesan untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar, karena kami dari pihak kepolisian utamanya yaitu bersifat preventif, pencegahan tanpa mengurangi mutu suatu tindakan kepolisian, sehingga tidak juga kita dari pihak kepolisian itu menunggu terjadinya tindak pidana, tidak. Kita tetap melakukan community policing, yaitu kepolisian masyarakat, memberikan himbauan. Tetapi feedback dari masyarakat juga kita butuhkan, dan jangan sungkan-sungkan kepada masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan, dengan barang mereka sendiri, hingga apa kejahatan itu terjadi bukan hanya niat dengan tidak hanya kesempatan, tapi tidak hanya dengan niat, tapi diawali dengan dipengaruhi juga oleh kesempatan. Dimana ketika memiliki barang, mobil, motor, tempatkanlah di posisi yang aman, ya, jangan ditinggal begitu saja. Ini sering terjadi, yaitu tidak hanya upaya paksa dari pelaku yang lakukan dengan membongkar kunci, stang, tapi ketika melihat kesempatan itu, motor kuncinya nempel, itu bisa terjadi. Kemudian juga untuk, saya ingin kamu kooperatif. Saya yakin apa yang sudah kamu lakukan ini tidak hanya di sini saja. Ya, sudah kadung kamu tertangkap, kamu bisa menjadi peniup peluit di mana aksi-aksi kamu ini. Selama ini kamu selalu menyatakan bahwa kamu ini adalah pelaku tunggal, tidak dibantu oleh siapapun, dan TKP yang kamu katakan itu hanya di 2 tempat. Saya mau dalam proses pemeriksaan lanjut nanti kamu katakan ya jujur sudah berapa kali selain dari 2 kasus itu. 2 kali betul. Untuk kejadian yang 2018 itu kamu lakukan lokasinya di mana? Di Sijunjung, di Muaro Sijunjung. Kamu tahu perbuatan kamu itu merugikan orang dan bisa menyebabkan kamu juga menjadi seorang narapidana lagi. Hukuman kamu akan menjadi berat karena kamu sudah melakukan lebih dari 1 kali. Itu sudah kamu sadari belum? Nah, kamu menyesal atau tidak? Saya harap ini yang terakhir, karena saat ini baru kaki yang kena. Ya, jangan sampai kena di tempat yang lain. Ini adalah efek jerah. Saya harap kamu sudahi.
tindakan kegiatan yang kamu lakukan itu salah. Ya, Pak Doni ya. Kemudian untuk yang pencabulan, untuk persetubuhan, Bapak itu adalah paman ya? Paman dari korban. Ya, kenapa bisa dilakukan? Menyesal tidak? Bapak itu sudah merusak aset bangsa. Namanya anak muda itu harus dijaga, diayomi, dilindungi, dan diberikan suatu pemahaman bagaimana dia menata masa depan. Bukan dirusak seperti kayak ini. Sekarang Bapak menyesali itu, Nah, sekarang Bapak harus menebus itu, ya. Bapak harus menebus itu. Ya, hukuman sudah saya sampaikan tadi. Berharap ketika sudah selesai masa hukuman Bapak, jangan lagi menjadi seorang predator. Ya, ingat Pak, itu dosa besar. Bisa dipahami Bapak ya. Begitu juga kamu, meminta yang tidak terjadi lagi kalau kamu kembali ke masyarakat. Ya. Kebutuhan ekonomi itu memang pasti ada, tapi bukan begitu caranya. Bukan melakukan suatu tindak pidana. Bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Yang di belakang Pak. Kamu kuat ya?